Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Shin Bingxuan mundur, Tanyun berdiri di atas Tanju untuk waktu yang lama. Subing, kamu tunggu aku. Setelah aku pergi ke penjara api kuno untuk mendapatkan benih api, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki makam Dewa Menelan untuk menemukan bagian bawah dari latihan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Aku akan meninggalkan kuil Tianmen dan pergi ke wilayah Dewa Benua Timur untuk menemukan dirimu. Setelah mengambil keputusan, Tanyun duduk bersila di puncak Gunung Tanzu. Masih ada lebih dari 500 tahun sebelum pertempuran murid 3 bintang. Tanyun memilih untuk memahami keempat teknik. Bintang-bintang bergerak. 5 hari kemudian, di dalam aula, Wakil Kepala Istana Chu Xiaotian duduk di aula dengan wajah muram, dengan 4 orang berdiri di depannya. Keempatnya adalah Chu Wuhen, Chu Hong, dan Daozi. Orang terakhir tidak lain adalah penatua kedua dari wilayah bintang 4 teknik, yaitu Xin Ziping. Itu benar, Xin Ziping adalah orang kepercayaan Daozi. Xin Ziping menghela nafas membungkuk kepada Chu Xiaotian. Tidak hanya pembunuhan Tanyun yang gagal kali ini, tetapi Daokun juga menghabisi Zaikong dan Huang Fuzong. Setelah berbicara, Xin Ziping berlutut di depan Chu Xiaotian. Bangun, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Chu Xiaotian berkata, hari ini aku harus memberimu hal lain untuk dilakukan. Lebih dari 500 tahun kemudian, itu akan menjadi pertempuran 3 murid bintang utama. Jumlah kota dalam pertempuran akan ditentukan oleh 3 permainan utama murid dalam, murid elit, dan murid inti. Aku tidak ingin Tanyun memenangkan permainan murid dalam. Xin Ziping mengerutkan kening, lalu dia berkata, melaporkan kepada Wakil Kepala Istana. Aku mengetahui dari Daokun bahwa Tanyun menyentuh penghalang Rana Kaisar leluhur beberapa hari yang lalu, dan Daokun dengan sengaja mencegahnya melintasi bencana. Daokun tahu bahwa jika Tanyun dipromosikan ke tingkat pertama Rana Kaisar leluhur setelah melewati bencana, dia akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran murid dalam. Begitu Tanyun berpartisipasi, dia pasti akan menjadi orang yang akan memenangkan pertempuran di antara murid-murid gerbang dalam. Jadi bawahan tidak tahu bagaimana menghentikan Tanyun dan meminta Wakil Kepala Istana untuk memberi petunjuk. Mendengar ini, Chu Xiaotian membalik tangan kanannya, dan pil hijau dengan pil di dalamnya muncul di tangannya. Dengan munculnya pil, aroma harum tercium dari aula. Wakil Kepala Istana, mungkinkah ini pil Bingxin legendaris yang kejam? Setelah meminumnya, itu bisa melipat gandakan kekuatanmu tanpa efek samping. Obat ajaib untuk memperbaiki pil ini sudah hilang. Bagaimana kamu memperbaikinya? Chu Xiaotian segera menjawab dan berkata, aku ingin kamu melakukan segala kemungkinan untuk membuat Tanyun mengambil satu ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran. Xin Ziping tertegun sejenak. Berikan pada Tanyun, bukankah dia bahkan lebih tak terkalahkan? Chu Xiaotian tersenyum muram. Ramuan ini disempurnakan olehku khusus untuk Tanyun. Ketika aku menyempurnakan ramuan ini, aku sengaja menyempurnakannya menjadi penampilan hati biru yang keras. Tetapi kandungan pil itu mengandung racun tersembunyi. Apakah kamu mengerti sekarang? Dahi Xin Ziping ditutupi dengan butiran keringat. Bawahan mengerti, tetapi jika Tanyun mati, orang lain akan meragukan bawahan, dan kemudian bawahan akan mati. Jangan khawatir, Chu Xiaotian berkata sambil tersenyum. Setelah kematian mendadak Tanyun, tidak ada yang akan meragukanmu, karena pil ini tidak akan menyebabkan Tanyun menunjukkan tanda-tanda keracunan. Pada saat itu, Wakil Kepala Istana ini akan membuatmu tetap aman. Mendengar ini, Xin Ziping menerima pil obat dan bersujud. Terima kasih, bawahan bersumpah setia kepadamu. Waktu seperti anak panah, waktu seperti aliran. 500 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di puncak Gunung Tanzu, Shin Bingxuan dengan gaun ungu melangkah keluar dari pavilion Tanzu dan menatap Tanyun yang sedang duduk bersila di salju dengan senyum di matanya yang indah. Bingxuan, apakah kamu menerobos Rana? Tanyun perlahan membuka matanya, bangkit dan melihat ke belakang dan tersenyum. Shin Bingxuan tersenyum dan berkata, tidak cukup waktunya.
Besok akan menjadi awal pertempuran antara 3 murid bintang utama. Waktu berlalu begitu cepat, kata Tan Yun dengan emosi. Sin Bingxuan yang masih berada di ranah Tao tingkat 8. Dia bertanya, apakah keempat teknikmu meningkat lagi? Ya, sudah meningkat, kata Tan Yun. Sampai mana pencapaian teknikmu? Sin Bingxuan bertanya. Aku dapat memberitahumu, tetapi jangan beritahu siapapun. Sin Bingxuan berkata, karena kamu sangat mempercayaiku, aku tentu saja tidak akan memberitahu siapapun, termasuk guruku. Tan Yun berkata, 100 tahun yang lalu, keterampilan artefakku mencapai Master Artefak Kaisar Suci Tao tingkat rendah. Sin Bingxuan gemetar di mana-mana, dan suaranya semakin bergetar. Tan Yun, apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Melihat Sin Bingxuan yang sangat terkejut, Tan Yun tersenyum dan berkata, aku bukan hanya Master Senjata Kaisar Suci Tao tingkat rendah, tetapi 3 keterampilan juga mencapai Master Kaisar Suci Tao tingkat rendah. Sin Bingxuan menatap Tan Yun seolah melihat monster. Dia terus menggelengkan kepalanya. Tan Yun, jangan membuatku takut. Aku tidak percaya. Guruku telah mempelajari 4 teknik dalam puluhan juta tahun. Bertahun-tahun 4 keterampilan mencapai tingkat Master Kaisar Suci Tao tingkat rendah. Baru 90.000 tahun sejak kamu mendapatkan pengalaman dari 4 teknik dan buku rahasia. Bagaimana kamu bisa membuat aku percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, pencapaian 4 teknikmu sudah sama dengan guruku? Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum. Sin Bingxuan menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun, jangan menggodaku. Tolong katakan yang sebenarnya. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berbohong padamu. Melihat fitur wajah tampan Tan Yun, Sin Bingxuan merasa kepalanya kosong saat ini. Dia benar-benar terpana. Setelah waktu yang lama, dia sadar kembali. Menatap mata Tan Yun yang indah mengungkapkan warna kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Tan Yun, kamu benar-benar keajaiban. Pada saat ini, Miao Qingqing dan Si Tonghai bergandengan tangan mendarat di puncak Gunung Tanzu. Miao Qingqing tersenyum dan menatap Tan Yun. Saudaramu datang, guruku memintamu untuk datang. Setelah itu, Tan Yun dan rombongan melakukan perjalanan sepanjang malam. Murid telah melihat penatua suci tertinggi. Tan Yun membungkuk pada Daokun. Jangan terlalu sopan. Daokun berkata, aku ingin memberitahumu tentang partisipasimu dalam pertempuran 3 bintang. Besok kamu harus memenangkan pertempuran. Selama kamu menang, wilayah bintang 4 teknik kami akan mendapatkan 30.000 kota. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit. Aku yakin bisa. Daokun berkata lagi, Yuner, meskipun kamu dapat menghabisi Li Gong, kekuatanmu untuk melompati tantangan tidak cukup untuk memenangkan pertempuran murid elit. Kamu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk murid elit. Aku menduga bahwa murid dari bintang lainnya menginginkan hidupmu. Besok pagi kita semua akan berkumpul pada saat itu. Aku akan membuka gerbang ilahi dan membawamu ke bintang ras manusia. Pagi selanjutnya, Daokun mengeluarkan token dan membuka gerbang yang mengarah ke domain bintang manusia. 1 jam kemudian, semua orang tiba di domain bintang ras manusia. Di antara pegunungan di timur dojo, ada alun-alun yang sangat luas. Alun-alun itu tertanam di tanah, dan gunung-gunung di semua sisi adalah tangga trapesium. Di lantai di atas menara, ada 3 kursi. Kepala istana yang cantik Fang Ziki duduk di tengah, Chu Xiaotian dan leluhur naga. Di bawah mereka ada banyak pejabat tingkat tinggi. Ketika waktu semakin dekat, Daokun memimpin ribuan murid dan pejabat tingkat tinggi terbang dengan kuat. Daokun mengambil langkah di langit dan duduk di lantai 6 menara. Puluhan ribu murid tersebar di tangga pegunungan di utara arena. Pada saat ini, para murid dari bintang ras manusia dan bintang orc berbisik. Menurut pendapatku, dalam pertempuran untuk murid dalam, Tan Yun dari wilayah bintang 4 teknik pasti akan bertarung. Begitu dia pergi berperang, wilayah bintang ras manusia kita pasti akan kalah. Ya, aku juga tidak ingin Tan Yun menang, tapi kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar menakutkan. Soalnya dia sekarang adalah raja leluhur tingkat sempurna. Telinga Tan Yun mendengar diskusi para murid dan dia tersenyum. Di lantai 7 menara, Fang Ziki perlahan berdiri di atas kursi. Dan saat dia berbicara, penonton terdiam dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Segera suara Fang Ziki terdengar. Hari ini adalah pertempuran murid dalam, elit dan murid inti setiap 300.000 tahun.
Tujuan pertempuran tidak perlu bagi kepala istana ini untuk mengatakan lebih banyak. Selanjutnya, kepala istana ini hanya akan berbicara tentang hadiah dan aturan pertempuran. Tan Yun segera menjadi energi ketika dia mendengar hadiahnya. Fang Xiki berkata, setiap wilayah bintang akan mengirim 30 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada akhirnya, murid wilayah bintang mana bisa bertarung sampai akhir ia yang menang. Para murid sekte dalam akan diberi hadiah 30 juta batu leluhur terbaik, ditambah senjata artefak raja leluhur terbaik. Pemenang kompetisi di antara murid elit akan menerima 60 juta batu terbaik, ditambah senjata ajaib senjata kaisar leluhur terbaik. Murid inti akan diberi hadiah 90 juta batu leluhur terbaik, ditambah senjata artefak kaisar suci leluhur terbaik. Selain itu, dalam pertempuran murid dapat mengambil obat dan melemparkan jimat untuk membantu. Mendengar ini, Tan Yun cukup bersemangat. Bagus, tidak peduli apa, aku ingin bersaing untuk kejuaraan. Bagi Tan Yun, dia tidak kekurangan senjata ajaib, yang kurang darinya adalah batu leluhur. Ketika Tan Yun memikirkannya, murid-murid lain yang berpartisipasi juga ingin mendapatkan hadiah besar dari batu leluhur terbaik. Pada saat ini, suara indah Fang Xiki terdengar. Sekarang, murid yang berpartisipasi dalam pertempuran menuju ke arena bintang. Dengan rasa hormat, 30 murid ranah raja leluhur tingkat sempurna dari ras manusia terbang ke arena. Di sisi lain, tidak ada murid bintang orc yang berpartisipasi dalam pertempuran. Di lantai 7 menara, setelah Fang Xiki duduk, dia memandang leluhur naga. Wakil kepala istana, apakah kamu tidak ingin ikut? Leluhur naga tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa para murid bintang orc tidak sekuat putra suci Tan, jadi aku menyerah. Chu Xiaotian tidak tersenyum dan berkata, wakil kepala istana naga, apakah kamu tidak berambisi? Leluhur naga berkata, wakil kepala istana Chu, kamu tidak tahu, murid-murid gerbang dalam wilayah bintang orc tidak bisa terlalu ambisius dan melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka sendiri. Chu Xiaotian berkata dengan dingin, apakah maksudmu aku terlalu berambisius? Setelah perdebatan singkat, Chu Xiaotian mengirim transmisi suara pada Xin Siping. Cepat, lakukan tugasmu. Bawahan patuh. Setelah Xin Siping menjawab, dia melayang ke udara, terbang ke lantai 6 dan muncul di depan Dao Kun. Xin Siping berpura-pura bersemangat dan berkata dengan transmisi suara, bawahan ingin memberi putra suci Tan pil hati biru yang keras. Dao Kun menjadi bersemangat. Xin Siping berkata melalui transmisi suara lagi, selama putra suci Tan minum obat ini, kekuatannya dapat 3 kali lipat dan efeknya dapat dipertahankan selama 3 hari. Dengan cara ini, tidak hanya dapat dengan mudah memenangkan kompetisi untuk murid dalam, tetapi juga sangat mungkin dia akan menjadi terkenal di kompetisi besok untuk murid elit dan memenangkan hadiah pertama lagi. Dao Kun berkata melalui transmisi suara, pertempuran akan segera dimulai. Bawakan pil obat. Bawahan patuh. Xin Siping membalik tangannya. Dao Kun mengambil pil hati biru kekerasan di tangannya, mengamatinya sebentar. Pada saat ini, Dao Xi di kursi di sebelah Dao Kun tiba-tiba berdiri. Dia berpura-pura sangat terkejut. Ini adalah Bisindan yang paling kejam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tingkat tinggi di gedung terkejut. Fang Xiki melihat ke bawah dan menatap pil obat di tangan Dao Kun. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa menurut catatan klasik, pil ini memang pil hati biru kekerasan terbaik. Yuner, ambil pil ini dengan cepat. Dao Kun melambaikan tangan kanannya, dan pil di tangannya terbang ke bawah dan mendarat di tangan Tan Yun. Yuner, dengan pil ini, kamu bisa melipat gandakan kekuatanmu dalam 3 hari, dan kamu bisa memenangkan kejuaraan besok, kata Dao Kun. Tan Yun, ketika dia hendak menelan pil ini ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresi bingung muncul di matanya, dan diam-diam berpikir, ini bukan pil hati biru kekerasan. Menurut catatan klasik, embrio pil dalam pil hati biru keras akan berwarna merah muda pucat, tetapi yang ini berwarna merah pucat. Mungkinkah orang suci kedua ingin menghabisiku? Tan Yun berpikir di sini, berpura-pura memasukkan pil obat ke mulutnya. Ketika Chu Xiaotian melihat Tan Yun menelan pil obat, ada sedikit keberhasilan konspirasi di matanya.
Pada saat ini, Tanyun masih memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya, tetapi dia benar-benar mencibir di dalam hatinya. Dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam pil obat. Setelah beberapa saat, Tanyun sangat marah di dalam hatinya. Menurut catatan 4 teknik, hanya obat mujarab dari pil leluhur racun penghancur hati yang akan bersinar merah terang. Ramuan ini bukan obat mujarab jantung biru kekerasan, tetapi ramuan leluhur racun penghancur hati. Setelah meminumnya, selama kamu menggunakan kekuatan sucimu untuk melawan musuh, racun dalam ramuan itu akan dengan kejam menghancurkan hati. Dengan keterampilan alkimia orang tua itu, dia tidak dapat membuatnya. Siapa yang memberinya pil ini? Aku mengerti itu pasti Chu Xiaotian. Hanya dia yang masuk akal. Chu Xiaotian, aku telah mengecewakanmu. Dan bahkan jika aku memakannya, aku akan baik-baik saja. Kamu bahkan tidak dapat membayangkan bahwa tubuhku yang telah ditempa oleh cairan ilahi Hongmeng telah lama kebal terhadap semua racun. Setelah aku memenangkan kejuaraan, temukan Xin Siping untuk menyelesaikan masalah. Setelah mengambil keputusan, Tanyun menyampaikan suara kepada Daokun tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, "Penatua suci Taisang, pil ini bukan pil hati biru kekerasan, tetapi pil racun. Kalau aku tidak salah, orang yang menyuruh Zaikong adalah Xin Siping. Jangan tujukan, tunggu murid memenangkan kejuaraan lalu hadapi dia." Daokun menahan amarahnya dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Setelah transmisi suara, Daokun berpikir dalam hati, "Xin Siping, kamu binatang. Aku tidak berharap kamu menjadi mata-mata. Aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan." Tanyun membawa tangan kirinya di punggungnya. Tangan kanannya perlahan terulur dan berkata dengan ringan, "Ayo mulai." Xiao Wang menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara murid-murid gerbang dalam? Aku memberitahumu, bertemu denganku adalah akhir hidupmu. Pergilah ke neraka." Tubuh Xiao Wang bergetar, tangan kanannya berbalik, dan pedang ilahi muncul dari udara tipis. Dia membawa sinar pedang dengan panjang 100.000 kaki. Sudut mulut Tanyun sedikit terangkat. Itu adalah niat membunuh dari sebuah senyuman. Sosok Tanyun melintas dan menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya, dia telah lolos dari cahaya pedang dan muncul di belakang Xiao Wang. Sebelum Xiao Wang bisa menjerit, tengkoraknya hancur. Mayat tanpa kepala itu jatuh di arena. Melihat mayat Xiao Wang di genangan darah, 29 murid yang akan menyerang, wajah mereka sangat berubah dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Daozi menatap Chu Xiaotian yang berada di lantai 7. Dia berkata, "Wakil kepala istana, bagaimana situasinya? Mengapa Tanyun belum diracuni?" Lihat, efeknya sudah bereaksi. Dalam pandangan Chu Xiaotian, dia melihat Tanyun berdiri di udara, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajahnya yang tampan menunjukkan rasa sakit, dan wajahnya dengan cepat menjadi hitam. "Tanyun, ada apa denganmu?" Xin Bingxuan bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir Bingxuan, aku baik-baik saja." Setelah berbicara, Tanyun mengirim transmisi suara. "Seseorang ingin menyakitiku, aku hanya berpura-pura. Kamu tidak perlu khawatir." Mendengarkan hal itu, Xin Bingxuan merasa lega. Salah satu murid perempuan membuka mulutnya dan pedang ilahi raja leluhur terbaik dengan atribut kematian muncul di tangannya. "Putra Sucitan, ayo bertarung." Mata murid perempuan itu bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia melompat turun dari tangga gunung. Pergelangan tangannya berputar sangat cepat, memunculkan sinar pedang gelap menyelubungi Tanyun. Tanyun bergoyang di udara, dengan mudah menghindari cahaya pedang yang diselimuti oleh wanita itu. Di mata ketakutan wanita itu, Tanyun muncul di depan wanita itu dan menampar dada wanita itu dengan telapak tangan kanannya. Wanita itu menjerit, darah menyembur dari mulutnya. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tanyun terdengar di benak wanita itu. "Jika tebakanku benar, Chu Xiaotian memerintahkan dirimu untuk menghabisiku. Sayang sekali Chu Xiaotian, seorang lelaki tua, tidak tahu bahwa aku hanya berpura-pura diracuni. Adapun kamu seorang wanita, aku akan menjaga seluruh tubuhmu." Setelah transmisi suara Tanyun, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya di udara. Segera pedang suci wanita itu melewati kekosongan dengan aliran darah menembus dari tengah dahinya dan menembus bagian belakang kepalanya. Setelah menghabisi wanita itu, Tanyun masih menutupi jantungnya dengan tangan kanannya. Terlihat gemetar dalam kehampaan. Jika dia tidak berpura-pura, murid-murid ini tidak akan terjebak dalam perangkap.
seorang murid laki-laki meraung. Kamu sangat kejam. Kamu bahkan memanfaatkan kesempatan untuk bertarung dan menghabisi murid lain. Kata-kata murid ini bergema dengan kebanyakan orang. Senior dari wilayah bintang ras manusia, wilayah bintang orc, dan para murid memandang Tanyun, dan semua percaya bahwa Tanyun terlalu kejam. Di lantai 7 menara, Fang Xiki yang tidak tahu kebenarannya menatap Tanyun dengan sedikit kekecewaan di matanya yang indah. Dia sangat menghargai Tanyun, tapi dia tidak ingin menghargai orang yang kejam. Di lantai 7 menara, Chu Xiaotian tiba-tiba berdiri, menatap Tanyun, matanya yang keruh menunjukkan ketidaksenangan, dan berkata dengan tegas, "Tanyun, kamu kejam. Ketika kalian bertarung lain kali, jika kalian mengalahkan Tanyun, ingatlah untuk membuatnya tetap hidup." Di mata Fang Xiki yang menatap Tanyun, kekecewaan semakin kuat. Tanyun tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia saat ini. Yang lebih jelas adalah pembersihan diri. Dan setelah pertempuran sekte dalam selesai, apa yang benar dan apa yang salah secara alami akan terungkap. Mengikuti perintah Chu Xiaotian, seorang murid laki-laki menukik ke arena. Di mata semua orang, Tanyun yang tampaknya diambang kehancuran, tampaknya memiliki keinginan untuk bertahan hidup dalam menghadapi kematian, bahkan berhasil menghindar dan muncul di samping murid laki-laki itu. Tanyun menendang bahu kanan murid laki-laki itu. Seketika tulang bahu kanannya hancur dan lengan yang patah itu jatuh ke dalam kehampaan dengan darah yang tumpah. Tanyun menampar tangan kiri murid laki-laki itu dengan tangan kanannya dan menghantam kepalanya. Kepala murid itu meledak seperti semangka dan mayat tanpa kepala itu jatuh di arena. Di mata semua orang, wajah Tanyun pucat dan dia hampir jatuh ke dalam kehampaan. "Tanyun, kamu terlalu menipu. Aku akan bertarung denganmu." Seorang murid laki-laki kecil dan kurus muncul di langit di atas kepala Tanyun dengan kecepatan tinggi dan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Segera, aura yang mendekati tingkat ke-6 kasar leluhur meletus dari tubuhnya. Dan pada saat yang sama, ukuran tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki. "Tanyun, aku ingin menghabisimu untuk membebaskan dendam junior-juniorku." Pedang pembantai Dewa Hong keluar dari alis Tanyun. Tanyun memegang pedang dan cahaya dingin muncul di mata bintangnya. Tanyun menusuk punggung murid itu dengan pedangnya dan seberkas sinar pedang menembus jantung murid itu. Sejauh ini, Chu Xiaotian yang duduk di lantai 7 menara masih tidak curiga bahwa Tanyun hanya berpura-pura. Menurutnya, pasti Tanyun memiliki fisik yang istimewa. Itulah sebabnya dia tidak diracun sampai mati. "Tanyun sekarat, habisi dia," Chu Xiaotian berkata kepada murid terakhir yang berpartisipasi dalam pertempuran murid gerbang dalam. Murid laki-laki menekan kepanikan di hatinya. Setelah transmisi suara, dia mengeluarkan senjata raja leluhur yang luar biasa dan terbang ke arena untuk menghabisi Tanyun. Menghadapi murid laki-laki yang menyerangnya dengan tombak tajam, Tanyun tiba-tiba berdiri tegak. Senyum muncul di sudut mulutnya dan suara tawa menyebar ke telinga semua orang. "Siapapun yang ingin menghabisiku, aku akan menghabisinya terlebih dahulu." Wajah Tanyun yang awalnya pucat kembali normal dalam sekejap mata. Dan dia naik ke udara sambil menyeringai dan kecepatannya meningkat tajam. Murid itu tampak ketakutan. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Tanyun hanya berpura-pura. Yang lebih membuat sang murid ketakutan adalah kecepatan Tanyun terlalu cepat. Dia tidak bisa menangkap lintasan gerakan Tanyun sama sekali. Segera, ada rasa sakit yang menyengat di leher murid itu. Dan saat berikutnya, dia merasakan angin puyuh. Tanyun menebas kepalanya dengan satu pedang. Ekspresi Tanyun acuh tak acuh. Dia memutar pedangnya. Tirai pedang menyelimuti mayat itu. Dan dalam sekejap mayat itu pecah menjadi 10.000 keping. Bajingan kecil ini sebenarnya berpura-pura. Di lantai 7 menara, Chu Xiaotian tampak tenang di kursinya. Tetapi sebenarnya paru-parunya akan meledak karena marah. Apa yang terjadi? Dia jelas meminum pil obat. Mungkinkah dia bisa tahu bahwa ada masalah dengan pil obat itu? Pada saat ini Chu Xiaotian yang terbakar amarah menjadi bingung. Daozi di lantai 6 menara dan Xin Xiping di lantai 4 juga bingung. Di sisi lain, Fang Xiki menatap Tanyun dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dari sudut pandangnya, dia tidak tahu yang sebenarnya. Dan apa yang dia lihat adalah bahwa Tanyun sengaja berpura-pura terluka untuk menghabisi 30 murid seperguruan. Pada saat ini, Chu Xiaotian tampaknya melihat apa yang dipikirkan Fang Xiki dan mengirim transmisi suara pada Daozi di lantai 6. Daozi memandang Fang Xiki dan berkata dengan hormat,
Kepala istana Tan Yun kejam. Dia jelas tidak terluka, tetapi dia berpura-pura terluka. Di masa lalu dalam pertempuran, meskipun ada korban di antara para murid, itu karena kekuatan kedua belah pihak terbagi rata. Tapi Tan Yun jelas berbeda. Dia jelas lebih kuat dari lawan-lawannya, tetapi dia menghabisi teman-temannya. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Kepala istana, tolong eksekusi Tan Yun dan berikan keadilan kepada muridku yang mati sia-sia. Melihat Fang Xiki yang ragu-ragu, Chu Xiaotian perlahan bangkit dari tempat duduknya, membungkuk dan berkata, "Kepala istana, Tan Yun sengaja menghabisi sesama murid. Tidak adil jika dia tidak dieksekusi." Fang Xiki ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tetap tidak mengatakannya. Pada saat ini, leluhur naga juga berdiri dan berkata, "Kepala istana, meskipun bawahan ini tidak ingin Kuil Tianmen kehilangan bakat mengerikan seperti Tan Yun, tetapi dia sangat kejam." Melihat adegan ini, Fang Xiki menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan menatap Tan Yun dengan tatapan dingin. Ketika Tan Yun hendak berbicara, langkah Sang Guan Yuxin selanjutnya membuatnya sedikit tergerak. Sang Guan Yuxin yang mengenakan setelan yang kuat dan kecantikan yang tak tertandingi, terbang dari tangga gunung dan mendarat di depan Tan Yun. Dia berlutut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, jangan lakukan itu. Tan Yun adalah murid paling berbakat dari Kuil Tianmen kami sejak dibangun. Kamu tidak dapat menghabisinya. Jika tidak, Kuil Tianmen akan kalah. Aku mohon." Sang Guan Yuxin mulai bersujud pada saat ini. Untuk beberapa alasan, dia hanya tidak ingin Tan Yun mati. "Yuxin, bangunlah." Tan Yun buru-buru membungkuk untuk membantu Sang Guan Yuxin. Pada saat ini, hampir semua orang di wilayah bintang 4 teknik merasa kasihan pada Tan Yun. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Di sini, Fang Xiki menatap Tan Yun dan bertanya, "Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan?" Tan Yun memandang Fang Xiki dan berkata dengan keras, "Laporkan kepada kepala istana. Murid ini memiliki sesuatu untuk dikatakan." Fang Xiki mengirim transmisi suara, "Jika kamu ingin kepala istana ini melindungimu, kamu harus memberikan alasan." Tan Yun mengangkat kepalanya sambil tersenyum, melirik semua orang di bintang manusia dan bintang orc, dan segera membuang senyumnya lalu dia mencibir. "Beberapa orang adalah badut yang melompati balok. Mereka ingin aku mati. Dengar, sangat maaf, aku ditakdirkan untuk mengecewakan kalian." "Tan Yun, apa maksudmu dengan itu?" Fang Xiki menatap Tan Yun. Dia mengerutkan kening dengan ringan. "Kepala istana, tolong lihat ini." Tan Yun membalikkan tangan kanannya, dan sebuah pil muncul di tangannya. Pil ini persis seperti yang semua orang pikirkan sebagai pil bingsin kekerasan terbaik. Melihat pil bingsin yang kejam di tangan Tan Yun, Chu Xiaotian menjadi membeku, dan firasat buruk muncul secara spontan. Tidak, binatang kecil ini tidak meminumnya. Dia pasti telah tahu pil apa itu. Pada saat ini, Xin Siping yang berada di lantai 4 menara sangat berubah. Sudah berakhir. Jika Tan Yun melihat ada masalah dengan pil ini, maka aku akan mati hari ini. Fang Xiki menatap Tan Yun dan berkata dengan bingung, "Apa hubungannya dengan pil itu?" Tan Yun berkata, "Melaporkan kepada kepala istana, pil ini bukan pil hati biru yang kejam. Seseorang ingin menyakiti murid." "Apa katamu? Bukankah pil itu adalah pil hati biru yang kejam?" Fang Xiki bertanya. Tan Yun naik ke udara dan mendarat di depan Fang Xiki. Setelah Tan Yun menyerahkan pil obat kepada Fang Xiki mulai mengamati dengan seksama. "Kepala istana, jika murid tidak salah, di dunia hanya ada satu jenis ramuan yang mengandung pil yang sangat beracun, yang berwarna merah muda." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Fang Xiki gemetar dan berkata, "Aku mengerti pil ini adalah pil leluhur racun penghancur hati terbaik, tetapi itu disempurnakan menjadi pil hati biru oleh seseorang dengan keterampilan alkimia yang tinggi." Pada titik ini, Fang Xiki menoleh ke samping menatap Xin Siping di lantai 4 dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, mengapa kamu ingin menyakiti Tan Yun?" Xin Siping tiba-tiba memasukkan pil di tangannya ke mulutnya. Tan Yun tidak ingin menghentikannya, karena dia tahu bahwa dalang di balik layar pastilah Chu Xiaotian. Meskipun Fang Xiki sangat menghormati dirinya sendiri, bagaimanapun juga, Chu Xiaotian sangat kuat dan dia juga paman Fang Xiki. Fang Xiki mungkin tidak memutuskan hubungan dengan Chu Xiaotian karena dirinya sendiri. "Cepat dan hentikan dia," Fang Xiki memerintahkan kepada orang di samping Xin Siping. Namun sudah terlambat. Xin Siping meninggoy. "Yuner, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Daokun berkata kepada Tan Yun.
Tan Yun berkata tanpa menunjukkan ekspresinya. Jangan pikirkan itu. Chu Xiaotian adalah dalang di balik layar, dan orang yang menginstruksikan Sai Kong dan Huang Fusong untuk menghabisi murid pastilah Xin Siping. Dao Kun mengangguk setuju dan berkata, Yuner, kamu harus tahu bahwa kekuatan Chu Xiaotian tidak lebih lemah dari penguasa istana. Jika kamu menarik Chu Xiaotian saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Fang Siki yang cerdas dan sedingin es tampaknya bermartabat dan berpikir dalam hati. Leluhur naga tahu bahwa Tan Yun kuat dan secara sukarela berpantang dari pertempuran, mencegah para murid dari domain bintang orc berpartisipasi dalam pertempuran, dan Paman Chu setuju untuk bertarung. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di sini? Dan rahasia ini juga terkait dengan obat yang diberikan Xin Siping kepada Tan Yun. Selain itu, dengan keterampilan alkimia Xin Siping tidak mungkin untuk memperbaiki pil leluhur racun penghancur hati terbaik di kuil Tianmen. Selain Dao Kun, hanya Paman Chu yang bisa memperbaiki pil ini. Tidak mungkin Dao Kun menghabisi Tan Yun. Tan Yun menghabisi Chu Heng. Mungkinkah Paman Chu ingin menghabisi Tan Yun? Memikirkan hal ini, Fang Siki diam-diam berharap Tan Yun tidak mengejar masalah ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengakhirinya. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Fang Siki di matanya. Dia percaya bahwa dengan kepintaran Fang Siki, dia pasti sudah menebak dalang di balik layar. Tan Yun berkata dengan transmisi suara, Kepala istana, kamu dapat yakin bahwa murid ini tidak akan mempermalukan dirimu, dan masalah ini sudah berakhir. Fang Siki menatap Tan Yun dengan tatapan bersalah di matanya yang indah. Setelah waktu yang lama, dia berkata, terima kasih, aku berhutang padamu apa yang terjadi hari ini. Tan Yun, apakah kamu pikir aku penguasa istana yang tidak kompeten? Iya, kalau Mimin ya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, tidak, karena jika aku adalah penguasa istana, aku akan menjadi orang sepertimu. Bagaimanapun, orang-orang yang terlibat dalam masalah ini akan mempengaruhi fondasi kuil Tianmen. Aku benar-benar tersentuh bahwa kamu dapat mengatakan sesuatu seperti ini. Fang Siki berkata dalam transmisi suara. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya nanti. Jika dia menyentuhmu lagi, aku tidak akan pernah berdiri dan menonton. Ini janjiku. Tan Yun berkata, terima kasih banyak. Tan Yun, ingat di hatiku kamu bukan hanya muridku tetapi juga temanku. Murid ini tersanjung dengan apa yang dikatakan kepala istana. Fang Siki berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mendengar ini, Tan Yun tidak mengeluarkan suara lagi, tetapi membungkuk ke samping kepada Chu Xiaotian dan berkata, Wakil Kepala Istana Chu, lebih dari 500 tahun yang lalu, murid ini menyinggung Yin Siping, dia ingin menghabisi murid. Chu Xiaotian tiba-tiba berdiri, melihat ke bawah dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang wakil kepala istana ini bertanya sekali, siapa yang berada di pihak yang sama dengan Yin Siping dan ingin menghabisi putra Suci Tan?